Satu musuh sudah terlalu banyak. 1000 teman itu pun terlalu sedikit. Memberi arti kepada kita, memang kita makhluk sosial dan kita harus di backup dengan orang yang memiliki goals yang sama, yaitu mendapatkan kecintaan dari Allah. Kemarin kita sudah membahas teman itu dalam definisi Imam Ibn Rajab. Ada teman yang bersifat sebagai vitamin, ada teman yang bersifat sebagai obat, ada teman yang bersifat penyakit, dan ada teman yang bersifat sebagai racun. Dan tentunya masing-masing dari ini kita harus tahu klasifikasinya, supaya kita mampu meletakkan dan mempositioning manusia dan orang di sekitar kita sesuai dengan tempatnya tadi. Siapa teman yang kita letakkan sebagai obat, siapa teman yang kita letakkan sebagai vitamin, siapa teman yang kita letakkan sebagai penyakit. Dengan kita mengklasifikasi, bukan kita merasa baik, bukan. Dengan kita mengklasifikasi, akhirnya kita tahu bagaimana bermuamalah kepada manusia sesuai dengan klasifikasi itu. Kalau ada teman yang selalu mengingatkan kita tentang maksiat, mengingatkan kita tentang dosa, mengajak kita memusuhi orang, mengajak kita untuk membenci orang gitu. Oh, ini teman bersifat penyakit. Ya sudah, ya kalau kenal sebatas kenal saja, tidak lebih. Ya, dan tidak ada keperluan kita terlalu lama dengan mereka. Kenapa? Kita khawatir kebiasaan itu menular untuk kita. Tapi sekali lagi ya, tidak boleh ada rasa kita sombong merasa lebih baik. Kalau ada teman yang ternyata kita butuhkan pada satu aktivitas yang kita kerjakan sama, contoh, kita berbisnis dinar, saya berbisnis dinar, emas, saya membutuhkan orang, di dalam bisnis emas itu, maka sesungguhnya itu teman yang bersifat sebagai obat yang kita butuhkan pada saat-saat hajat tertentu. Ada teman yang kita butuhkan untuk membackup kita dalam ketaatan, maka itu adalah teman yang bersifat sebagai vitamin. Nah, disitulah kita akhirnya paham, itulah yang menjadikan kita mengerti betapa besarnya hajat kita kepada teman, dan kita akhirnya memahami klasifikasi di antara teman-teman itu. Di sisi yang lainnya, saya ingin juga membahas. Disinilah kita akhirnya paham bahwasanya pertemanan dan persahabatan itu merupakan sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan. Sekali lagi ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu kalau bukan karena nikmat, mungkin manusia itu tidak ada yang tersisa kecuali mereka saling berperang di mana-mana dan saling mematikan satu dengan yang lainnya. Di mana-mana. Kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita lihat di dalam surat Ali Imran. Allah menyampaikan kepada kita, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Ali Imran 103. Allah itu menyampaikan kepada kita bahwasanya pada ayat ini di pertengahan, mari kita perhatikan di pertengahan ini ada kata wadhkuru. Nih. Ada wadhkuru. Nikmatullah alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Para ahli tafsir, para ahli ilmu yang mereka memiliki pemahaman utuh kepada Al-Quran, mereka mengatakan kalau ada satu ayat, lalu pada ayat itu ada keterangan dari pemilihan kalimat atau pemilihan kata dari Allah dengan menggunakan ingatlah kembali, wadhkuru, berarti nikmat itu merupakan nikmat yang sering hilang dan nikmat itu sering tidak disadari. Jadi akhirnya kita paham karena yang diterangkan di sini adalah persaudaraan. Berarti ketika kita paham pada surat Ali Imran 103 menerangkan tentang nikmat yang Allah berikan setelah iman itu nikmat persaudaraan di atas keimanan, maka di pertengahan awalnya Allah menggunakan lafadz wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini memberi arti kepada kita bahwasanya nikmat persaudaraan itu sering tidak dirasakan. Dan kenikmatan persaudaraan itu nikmat yang sering hilang. Dan kenikmatan persaudaraan itu merupakan kenikmatan yang sering diabaikan dan sering dianggap remeh. Allah menyampaikan wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana.
ingatlah tentang nikmat yang Allah limpahkan kepada kalian ketika dulunya kalian itu dalam kondisi bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Allah yang menjadikan hati kalian itu lembut di antara hati-hati yang lainnya. Fa'asbahtum. Lalu kalian itu dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Maka disinilah kita akhirnya paham bahwasanya nikmat persaudaraan itu merupakan sebuah nikmat yang langsung diintervensi oleh Allah. Allah yang menurunkan nikmat itu, Allah yang menumbuhkan nikmat itu kepada manusia. Di mana manusia kalau bukan karena keimanan, mereka pasti akan saling memusuhi, mereka saling berkonflik, dan mereka saling bertikai. Tapi karena iman, orang itu punya alasan untuk saling bersaudara. Sampai kita mendapati Allah menyampaikan fa'asbahtum binikmatihi, karena nikmat Allah. Binikmati ikhwana, kalian itu menjadi hamba yang saling bersaudara. Berarti disinilah kita paham spiritnya kitabullah itu adalah mempersaudarakan. Dan spiritnya tentang sunnah itu adalah bagaimana kita saling menyayangi karena Allah. Dan Allah itu paling senang kalau Allah dijadikan alasan kita untuk mencintai manusia di atas orang yang beriman. Ya. Allah paling senang kalau Allah itu selalu menjadi alasan orang saling mencintai semata-mata karena mereka menyandarkan kecintaan itu semata-mata karena Allah semata, yang menjadikan mereka saling mencintai. Ya. Makanya akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati, ya, bagaimana Allah itu kalau sudah mendapati hati manusia, sudah tumbuh rasa cintanya kepada saudaranya, maka Allah menyuruh malaikatnya. Sebagaimana yang kita dapatkan, ada seorang laki-laki yang akan menjeri saudaranya di satu kampung yang lain. Allah lalu memerintahkan malaikat untuk mengawasi jalannya. Maka ketika mendatanginya, malaikat itu bertanya, mau kemana kamu? Laki-laki itu berkata, saya mau menemui seseorang di kampung ini. Malaikat bertanya, apakah kamu mendatangi laki-laki ini di kampung ini karena kamu mendapatkan kenikmatan sesuatu darinya? Tidak. Tetapi saya mendatanginya semata-mata karena saya mencintainya dia karena Allah. Maka malaikat lalu berkata, sesungguhnya fa ini Rasulullahi ilaika. Dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang Allah perintahkan aku untuk mengawasi jalanmu ketika kamu ingin bertemu saudaramu di kampung ini semata-mata karena Allah. Dan Allah mengatakan, Allah itu menitipkan pesan kepadaku. Allah itu jatuh cinta kepadamu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Jadi Allah itu paling senang kalau namanya dijadikan alasan orang saling bersaudara. Ya. Dan Allah paling senang kalau nama Allah itu dijadikan kita untuk saling mencintai di dalam kehidupan ini. Ketika mereka beriman sama Allah, ketika mereka sujud kepada Allah, ya kita beriman, kita mencintai dia. Karena dia punya iman yang sama dengan kita. Dan itu menjadi alasan besar untuk mereka saling mencintai. Walaupun setan terkadang menghadirkan 1000 alasan untuk berpisah, tapi orang-orang ini yang terpilih hatinya yang penuh dengan rahmat, mereka memiliki 1500 alasan untuk tetap bersama. Salah satunya yang paling besar alasannya adalah karena orang itu beriman, saya mencintai dia. Selesai. Sehingga akhirnya mendapati disitulah kita memahami betapa besarnya keagungan cintanya Allah kepada mereka yang saling mencintai karena Allah.